Hai hai halo halo moms, ketemu lagi sama Mami El. Kali ini kita mau bikin bolu jadul lagi, tapi ini yang versi coklat ya mamis, dan dipakein topping coklat meses. Ayo deh langsung siapin aja semua bahan-bahannya termasuk loyangnya. Ini cara yang paling simpel Mami El kasih tahu buat mami semua. Kita langsung aja di loyang tempat kita mau mixerin ini timbang gula pasir seberat 120 gram seperti ini, lalu kemudian pecahkan 4 butir telur tanpa dipisah kuning, langsung aja masuk semuanya. Kalau mau tuang ke mangkok kecil untuk memastikan telurnya bagus satu-satu boleh juga ya mamis. Ini Mami El langsung masukin ke dalamnya karena tahu ini belinya di tempat terpercaya dan bagus-bagus semua telurnya. Nah seperti ini kira-kira semuanya sudah masuk. Dan ada satu bahan lagi yang kita mau masukin setelah ini. Tanpa bahan tambahan ini juga nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai sudah dapat dipastikan anti gagal. Ini itu SP ya mams, 1 sendok kecil aja cukup pakainya. Nah udah siap ini, langsung aja di mixer 10-15 menit aja. Sambil di mixer itu kita mau siapin bahan lainnya ya mams biar efektif waktu. Tepung terigu kunci birunya cuma 80 gram aja, tambahin 2 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan coklat bubuk. Penggunaan tepung yang nggak banyak-banyak untuk membuat kuenya jadi lebih enak dan lebih moist ya mamis. Nah setelah itu akan kita saring seperti ini harus supaya semua tepung-tepung dan bahan-bahannya gampang tercampur rata ya mamis. Lalu kemudian setelah ini jangan lupa siapin vanila bubuk. Dan loyangnya harus dikasih margarin atau butter atau mentega boleh juga. Nah setelah itu dibedakin deh pakai tepung yang sama kunci biru sampai jadi cemong kayak gini. Nah ini dia bahan-bahan yang akan kita campurkan terakhir. Ini dia. Dan jangan lupa mentega yang sudah kita cairkan sebanyak 100 gram ya mamis. Nah lalu kemudian kita panasin oven atau di preheat ovennya. Ini dia udah cukup bagus. Lalu kemudian tepungnya ya kita masukin, turunkan kecepatan mixernya jadi paling kecil supaya nggak terbang-terbang tepungnya. Bertahap masukinnya, setelah itu dibantu dengan spatula biar tercampur rata ya mamis. Jangan terlalu lama di proses ini, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau udah langsung diangkat dari mixernya seperti ini jadinya. Dia akan menjadi sedikit lebih turun, tapi jangan khawatir nggak akan bermasalah. Nah tahap berikutnya setelah ini adalah kita akan campurkan dia dengan si butter atau mentega atau margarin yang sudah meleleh dan sudah dingin ini ke dalamnya, dan kita akan aduk dengan putar apa sih ini, pokoknya begitu caranya ya mamis. Cara ngaduknya ini putar balik atau keliling-keliling, pokoknya begini ya mamis. Jangan terlalu banyak ngaduk, yang penting dia tercampur rata. Jangan lupa juga kasih vanila cairnya juga, jangan banyak-banyak, setengah sampai 1 sendok teh atau 1 sendok kecil aja. Ini aduk terus sampai tercampur rata ya mamis. Nah kalau sudah rata, deketin itu loyangnya biar gampang dituangnya kayak gini. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, tuang aja. Kalau ragu-ragu malu-malu nanti berantakan. Nah kayak gini sampai selesai semua rapi masuk ke dalam loyangnya mamis. Jangan sampai ada yang ketinggalan, dikoret-koret pokoknya sampai kering kerontang itu tempat. Setelah ini dipukul-pukul pantatnya si loyang biar menghilangkan gelembung-gelembung, biar nanti padat dia punya kue hasilnya. Kira-kira kayak ini, cakep ya, udah kayak pantat bayi, mulus, halus. Nah ini sudah siap kita masukin ke dalam oven yang sudah kita preheat tadi. Pasang suhu 180 derajat, api bawah aja, dan kita pasang timer 15 menit. Setelah 15 menit ini kita mau masukin choco chips ya mamis. Ini optional, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kenapa nunggu 15 menit baru kita masukin choco chips? Biar choco chipsnya nggak tenggelam ke bawah. Ini kita keluarin aja caranya, hati-hati ya mams, ini panas banget. Nah setelah itu baru kita taruhin di atasnya. Ini jamin choco chipsnya nggak akan tenggelam ke bawah. Kalau dimasukin pada saat awal sebelum di oven,
maka nanti choco chipsnya sudah tidak akan terlihat lagi setelah jadi, karena dia akan tenggelam terus ke bawah. Gitu ya mamis, tips dari Mami El. Nah, setelah dikira cukup, ini boleh dimasukin lagi, pasang timer lagi kira-kira 15 menit lagi kalau Mami El, dengan suhu yang sama. After 15 menit ini dia, Mami El ngecek dulu, kayaknya masih kurang kering atasnya sedikit ya. Mami El masukin lagi, matiin api bawah, nyalain api atas, tambahin timer kira-kira 2-3 menit aja, apinya nggak usah gede-gede. Nah, udah jadi cantik deh, lihat tuh mams, choco chipsnya tetap ada di atas dan cantik. Dinginin dulu ya sebentar, ini Mami El lupa lagi pakai choco chips gegenitan, padahal Mami El mau nambahin di atasnya itu pakai whipped cream. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu juga akan menambah rasa dan anak-anak suka yang coklat-coklat. Ini kita siapin aja air dingin, bener-bener dingin. Nah, ini kita akan pakai ini. Ini Mami El nggak di endorse ya mam, ini Mami El mau coba aja, mau pakai whipped cream buat di atasnya biar menjadikannya tambah cantik gitu. Ini cuma 2 bahan ini aja. Nanti kita akan buat, masukkan si bubuk whipped cream ini 1 bungkus ini ya mams. Lalu tinggal tambahin air dingin atau air es bener-bener dingin 200 ml aja. Setelah itu langsung kita mixer dengan kecepatan yang tinggi sekali, seperti ini kira-kira, biar kayak naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali speednya. Jadi biar cepet jadi kayak gini mamis, jadinya dia akan mengeras atau mengental kayak gini ya. Nah, ini udah jadi sebenarnya, dan kalau udah kayak gini udah matiin aja, siap dipakai deh. Kayak gini, dipelet-peletin ke seluruh cake-nya sesuai selera lah pokoknya. Mami mau karyain kayak apa, mau dihias-hias, mau di Mami El cuma cukup giniin aja supaya si mesesnya mau nempel di atasnya kayak gini ya mams, sampai rata. Nah, kalau dilihat kayak gini kok jadinya kayak donat jumbo gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Akhirnya siaplah dia ready untuk dimakan sarapan besok pagi bareng anak-anak dan suami. Jangan lupa like, subscribe. Bye mamis.